Selamat pagi sahabat-sahabat Yesus yang setia, di mana saja berada, yang sempat mendengarkan suara saya, dan yang sempat menonton video saya. Kembali lagi, marilah saya Bang Kelmi Paulus mengajak sahabat untuk mendengarkan bacaan Injil hari ini. Sebelum kita memulai bacaan Injil pada hari ini, marilah kita buka dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur kehadirat-Mu atas semua rahmat dan kasih karunia-Mu serta penyertaan-Mu sampai pada saat ini. Engkau masih mengizinkan kami untuk mengucap syukur kepadamu melalui doa bersama dan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh-Mu yang kudus bagi kami, agar kami dapat memahami semua isi firman-Mu, agar kami juga bisa menjadi pelaku firman, pembawa kabar gembira kerajaan surgawi bagi sesama kami, dan kami mampu bersaksi untuk Engkau ya Yesus bagi sesama kami. Tapi bukanlah kehendak kami ya Bapa, melainkan kehendak-Mu yang akan terjadi, sebab hanya Engkau Allah yang hidup dan bertata, kini dan sepanjang masa. Amin. Sahabat-sahabat Yesus yang setia, marilah kita berdiam diri untuk mendengarkan dan merenungkan bacaan Injil hari ini. Bagi sahabat-sahabat saya yang tidak percaya Yesus Tuhan, yang tidak sekeyakinan dengan saya yang sempat menonton video ini, dari hati yang paling dalam, Bang Helmi Paulus memohon maaf yang sebesar-besarnya. Izinkanlah saya untuk melakukan kegiatan rohani saya di media sosial ini. Bagi sahabat-sahabat saya yang percaya Yesus itu Tuhan, marilah kita mendengarkan bacaan Injil hari ini. Yesus memberkati anak-anak. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah nama Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil ini, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Yesus yang setia, di mana saja berada, marilah kita bersama-sama mendengarkan sedikit renungan dari saya Bang Helmi Paulus dengan judul "Jadikanlah hati kita seperti hati anak kecil." Sahabat-sahabat Yesus yang setia, ada sedikit cerita dari saya. Ketika pada suatu hari saya di atas motor, pas di lampu merah,
saya melihat ada dua orang anak kecil, kakak beradik. Mereka sambil bermain-main. Tetapi ketika itu juga aku melihat adiknya menangis terseduh-seduh dan sambil berteriak histeris. Lalu ada seseorang, ya kemungkinan itu ayahnya atau ibunya, lalu menenangkan dia. Dalam waktu sekejap sebelum lampu hijau, saya melihat kedua anak ini sudah bercanda, tawa, bersenda gurau, dan saling berpelukan. Lalu aku tersenyum melihat hal itu. Lalu aku berpikir di dalam hati kecilku, semoga Tuhan hatiku seperti hati mereka. Injil hari ini, Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan Yesus bersabda, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Janganlah kamu menghalang-halangi mereka. Karena merekalah yang ampunya kerajaan sorga. Sahabat-sahabat Yesus yang setia, dengan renungan kita hari ini, yaitu jadikanlah hati kita seperti anak kecil. Bukan berarti kita kembali di masa seperti kita kanak-kanak. Tidak. Cuman hati kita yang harus dirubah menjadi seperti hati anak kecil. Karena Tuhan Yesus bersabda, barang siapa yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti menyambut seorang anak kecil, ia tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Untuk itu sahabat-sahabat Yesus yang setia, sedikit Bang Hilmi Paulus akan membocorkan resep bagaimana kita bisa menjadikan hati kita seperti hati anak kecil. Kemungkinan sahabat-sahabat Yesus yang setia yang sering mengikuti live saya tidak akan asing dengan kalimat saya ini. Yaitu bagaimana caranya kita bisa jadikan hati kita seperti hati anak kecil, yaitu tanamkanlah kasih Yesus di dalam hati kita. Karena ketika kasih Yesus ada dalam diri kita, maka semua hal-hal yang baik akan tumbuh dengan sendirinya. Dan ketika hati Yesus ada di dalam hati kita, kasih Yesus ada di dalam hati kita, maka hal-hal yang jahat, hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang tidak menyenangkan, dia akan luntur dengan sendirinya. Maka terkadang orang berdoa selalu menyebutkan, ya hati kudus Yesus dan hati kudus Bunda Maria, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Hal ini sebenarnya simpel untuk kita pelajari dan untuk menjadi bahan perenungan kita bersama. Yaitu ketika kita mempunyai anak-anak kita di rumah, cobalah cari waktu atau luangkan waktu sedikit kita bermain dengan mereka. Kita menghibur mereka. Maka di situ kita akan melihat bahwa sifat anak-anak, hati anak-anak, mudah marah, tapi mudah mengampuni. Dia berubah seperkian detik. Inilah yang saya maksudkan dengan Injil hari ini. Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan Yesus bersabda, jika orang tidak menerima kerajaan Allah seperti menerima dari seorang anak kecil ini. Itu artinya Tuhan Yesus mau meminta kita, mengajak kita untuk menjadikan hati kita seperti hati anak kecil. Yang begitu mudah untuk menerima, tetapi tidak mudah untuk mendendam. Yang mudah mengampuni, tidak mudah untuk marah. Itulah sahabat-sahabat Yesus yang setia, renungan hari ini yang perlu kita renungkan bersama agar iman kita
terhadap Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia yang mempunyai kehidupan kekal bisa ada di dalam diri kita. Untuk itu sahabat-sahabat Yesus yang setia, marilah sekali lagi saya mengajak sahabat-sahabat Yesus yang setia. Marilah kita belajar untuk menjadi hati kita seperti hati seorang anak kecil, agar kita bisa memperoleh kerajaan Allah. Itulah janji dari firman Yesus. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua yang mendengarkan renungan saya pada hari ini. Amin. Salam, salam damai sejahtera Tuhan Yesus. Semoga damai sejahtera Tuhan Yesus ada bersama saudara, ada bersama saya, dan ada bersama kita semua. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus dan Bunda Maria kita sungguh dahsyat. Amin, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur terima kasih atas semua rahmat dan kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah roh-Mu yang kudus bagi kami, agar kami mampu merubah hati kami seperti hati seorang anak kecil yang mudah mengampuni dan tidak mudah marah, yang mudah menerima dan tidak mudah mendendam, agar kami bisa memperoleh kerajaan surgawi yang Engkau janjikan. Bersama teman-teman media sosial, bersama-sama teman-teman YouTubers, kami memohon kepadamu ya Bapa, utuslah roh kebenaran, yaitu Roh Kudus yang telah Engkau janjikan sebelum Engkau naik ke surga bagi kami, agar dia dapat memenuhi diri kami, agar kami mampu menjadi saksi-saksi Yesus bagi sesama kami, agar kami mampu menjadi pelaku firman, pembawa kabar gembira kerajaan surgawi bagi sesama kami. Karena hanya Engkaulah Allah yang hidup dan bertakhta bersama dengan Roh Kudus, kini sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Bunda Perawan Maria, aku berdoa. Tritunggal Maha Kudus, hadirlah bersama kami. Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi, Allah Putra yang menebus dosa manusia itu Yesus kerahiman ilahi, Allah Roh Kudus yang memberi kami nafas kehidupan, sertailah kami selalu, kini dan sepanjang masa. Amin. Pertolongan kita senama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam. Sampai nanti di video-video saya yang akan datang. Jangan lupa pesan dari saya Bang Helmi Paulus, saksi Yesus kerahiman ilahi, dan Bunda Tersuci Maria. Ikuti terus live saya, yaitu doa Rosario Kerahiman Ilahi atau Rosario Kronika pada jam 15.00 atau jam 3 siang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.